Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu. Haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari percaya Dia hadir, sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari percaya dengan segenap hati. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kemenangan terjadi saat anak-anak-Mu datang sujud menyembah Engkau. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya kita bersama katakan, amin. Haleluya. Kita pujikan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kita cinta Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi, kami tetap cinta Yesus sampai selama-lamanya.
Mari yang mengasihi Tuhan Yesus, kita katakan di hadapan Tuhan, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Pada cinta Yesus kita katakan sampai selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini doa kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia Bapa yang baik. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Biarlah anak-anakmu malam ini datang dengan segenap hati. Mereka yang mencintai keselamatan daripadamu melihat kemenangan terjadi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari yang mengasihi Tuhan, panggil namanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini doa kami, haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan di malam ini ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, haleluya, yang akan berdoa untuk firman Tuhan di malam hari ini. Praise the Lord, terpujilah Tuhan. Yaitu Ibu, haleluya, Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, ya, akan berdoa untuk kita semua di malam hari ini. Ya, shalom buat kita semua. Ya, shalom. Ya, terima kasih Bapak Pendeta untuk waktu yang dipercayakan buat saya berbicara dengan Tuhan lewat doa di malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, segala puji, syukur, dan hormat patut kami persembahkan kepadamu karena engkau layak menerima pujian, syukur, dan hormat kami. Kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu yang tak pernah terbatas di dalam kehidupan kami. Tuhan menjaga kami, memelihara kami, bahkan memberkati kehidupan kami baik jasmani maupun rohani di sepanjang hari ini. Sampai pada malam hari ini kami terus diberkati lewat kehidupan rohani kami, lewat kami boleh datang berjumpa dengan Tuhan, beribadah kepadamu. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan Tuhan akan berbicara buat kami di malam hari ini.
lewat hambamu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena kesetiaannya. Ya, Yesus. Duduk merenungkan firman Tuhan setiap hari, isi hati Tuhan disampaikan oleh Amin, hamba Tuhan. buat kami semua menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah kepada kami sekalian, karena kami telah siap mendengarkannya. Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami, sertai dan berkati kami semua yang beribadah. Berkatikan hambamu Bapak Pendeta John Sarbunan Yes. MA, pengurapan dari sorga, kuasa dari sorga turun atas hambamu, supaya hambamu dapat berbicara tentang Amin, kehendak Tuhan Yesus. kepada kami sekalian di malam hari ini. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai, berjalan seturut kasih kemurahan Tuhan. Dan Haleluya. kami semua tentunya diberkati oleh Tuhan. Ampuni salah dosa kami Ya, di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih buat doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Haleluya. Dan kita doakan supaya Tuhan juga pakai Ibu Weli Hukubun ya di Kota Jayapura, Papua, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rindu Bapak Pendeta, rindu. Yes, itu dia. Tuhan sudah melihat hatimu Ibu Weli. Dan bersiaplah. Tuhan akan bawa Ibu berjalan dalam kuasa supranatural. Katakan supranatural. Artinya di atas natural. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan malam ini berapa banyak saudara yang mau siap berjalan dalam kuasa supranatural. Oke, itu semuanya ada rahasia. Dan malam ini kita akan bicara tentang rahasia berjalan dalam kuasa supranatural. Bilang, kuasa supranatural. Katakan, aku sangat merindukannya Tuhan. Amin. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang telah bertobat, lahir baru, dibaptis, dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan memberikan dia kuasa. Dia berjalan dalam kuasa supranatural. Ingat saudara-saudaraku, kita sedang menghadapi peperangan di akhir zaman ini. Alkitab berkata perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah di udara. Ya, iblis punya pemerintahan, setan punya pemerintahan di udara. Kemudian melawan setelah pemerintah di bawahnya itu ada penguasa-penguasa di udara. Nah, di bawah penguasa-penguasa di udara juga ada penghulu-penghulu di udara. Dan di bawah penghulu-penghulu di udara ada lagi yang paling bawah, yaitu roh-roh jahat di udara. Semuanya main di udara, saudaraku. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sedang menghadapi peperangan di akhir zaman, peperangan yang tidak kelihatan secara kasat mata. Tanpa kau sadari, Bapak Ibu sekalian, orang saling menyerang dengan segala ilmu-ilmu gelap, ilmu-ilmu hitam, saudaraku. Dukun-dukun perdukunan, paranormal lewat santet, sihir, mantra, pelet, tenung, ilmu-ilmu jampi. Tuhan ingin malam ini engkau diperlengkapi dengan senjata kuasa Allah. Namanya peperangan, kita punya musuh. Dan kalau kita benar punya musuh, maka kita perlu membawa senjata. Dan kita berjalan dalam kuasa supranatural. Dan malam ini kita akan lihat ayatnya, saudaraku. Yoel, kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Dan kepada sahabat kita terkasih, Ibu ADC atau Ibu Rosalin yang mau memperdengarkan ayat firman Tuhan ini, dipersilakan. Oke, nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Apa yang dikatakan Nabi Yoel ribuan tahun yang lalu, itu sedang digenapi di hari-hari ini. Dan itu murid-murid Yesus, mereka telah mengalami penggenapan janji Tuhan ini. Ketika mereka berkumpul di atas loteng Yerusalem, saat mereka berdoa di hari Pentakosta, di hari yang ke-50, Penta itu 50, saudara-saudara, ya 5.
Dan pada saat Roh Kudus turun, saudaraku, memenuhi hati dan hidup mereka, mereka dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh, mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa lidah, mereka mulai penuh dengan karunia-karunia, karunia bahasa roh, karunia mendengar suara Tuhan, karunia penglihatan, karunia mimpi, karunia bernubuat, karunia menyembuhkan, karunia untuk menghancurkan segala kekuatan setan, karunia untuk membebaskan orang-orang terikat, melepaskan orang-orang terbelenggu. Itu benar-benar Tuhan memberikan kuasa supranatural untuk orang-orang percaya berjalan di dalamnya. Dan saya percaya kuasa supranatural bukan untuk murid-murid rasul-rasul Tuhan saja, bukan untuk nabi-nabi Tuhan saja, tapi untuk semua orang percaya di akhir zaman ini, termasuk kita semua yang hadir malam ini. Berapa banyak saudara mau mengalami kuasa supranatural? Lambaikan tangan, bilang, saya mau mengalami kuasa supranatural. Amin. Dan bukan cuma mengalami, tapi berjalan dalam kuasa supranatural. Ya, perhatikan ayat ini berkata, kemudian daripada itu akan terjadi. Terjadinya bagaimana? Bahwa aku ini adalah Tuhan, A besar ya. Aku akan mencurahkan rohku, R besar, yaitu roh Tuhan, roh Allah, roh Kristus, roh Kudus. Amin. Ke atas semua manusia. Jadi tanpa terkecuali manusia yang mana? Manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi waktu Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia? Lihat ini. Maka yang terjadi adalah, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Malam ini siapa percaya bahwa ada laki-laki dan perempuan malam ini ada di sini ya? Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi anak-anak laki-laki dan perempuan bernubuat. Itu yang pertama. Lalu kemudian orang-orangmu yang tua, saudaraku, orang-orang tua bukan cuma anak-anak saja yang bernubuat, tapi orang-orang tua akan mendapat mimpi. Tuhan memberikan mimpi ini bukan sekedar kembang tidur, saudaraku ya, untuk mengindahkan apa yang engkau tidur di malam hari, tapi ini adalah suatu karunia, mendapat karunia mimpi ya. Lalu kemudian apalagi? Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Oh, haleluya. Jadi sebelum masuk dalam peperangan rohani, Tuhan perlu memperlengkapi dengan karunia-karunia ini, saudaraku. Oke, next kita akan lihat, saudara, nanti kita akan pelajari ada 3 sikap penting bagaimana kita memiliki karunia ini, saudaraku ya. Berjalan dalam kuasa supranatural. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, saudaraku, Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Malam ini siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Lambaikan tangan. Amin. Dan yang setia dan taat pada firman, ya, amin, saudaraku. Dan yang apa? Setia dan taat pada firman. Firman yang mana, saudaraku? Firman yang membawa dia berjalan di dalam kasih dan kuasa supranatural. Jadi ketika orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, dan dia tetap setia dan taat, saudaraku, ya. Setia dan taat pada firman, maka Tuhan akan membawa dia berjalan di dalam kasih. Kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan. Kemudian bukan cuma dalam kasih, tapi dalam kuasa supranatural. Amin. Mari kita akan pelajari sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 11, ayat ke-10 sampai dengan 12. Dari ayat-ayat tersebut, saudaraku, kita akan pelajari ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui apa? Mengetahui rahasia, katakan rahasia. Bilang kepada Tuhan, Tuhan malam ini saya mau mengetahui rahasia. Amin. Jadi sesuatu yang disingkapkan, itu rahasia yang dibukakan, saudaraku. Tuhan mau bukakan bagi kita sekalian. Mengetahui rahasia berjalan dalam kuasa supranatural. Bilang amin. Tuhan ingin kita mengetahui rahasia ini, berjalan dalam kuasa supranatural. Mungkin selama ini kita hanya berjalan dalam apa? Sesuatu yang natural, nature, ya. Sesuatu yang ya biasa-biasa saja. Tapi ketika kau percaya pada Yesus, maka engkau benar-benar mencari Tuhan dengan segenap hati, engkau taat firman, Tuhan bawa engkau berjalan bukan dalam keadaan biasa-biasa, ada sesuatu yang luar biasa. Ya, supranatural itu di atas yang natural, saudaraku. Dan malam ini kita akan lihat, saudaraku, bagaimana sikap kita, saudara,
untuk kita memiliki kuasa berjalan dalam kuasa supranatural. Dan siapakah orang yang berjalan dalam kuasa supranatural? Kita lihat yang pertama. Ini ciri yang pertama. Orang yang pertama yang berjalan dalam kuasa supranatural, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Pertama, dia memahami dulu. Belajar memahami, saudaraku. Memahami bagaimana? Memahami bahwa suatu tanda ilahi yang dari Tuhan, itu kalau dinyatakan sampai 3 kali, itu artinya sangat penting, saudaraku. Ya, sesuatu yang diulang sampai 3 kali, dinyatakan sampai 3 kali, dimunculkan sampai 3 kali, saudaraku, ya, disingkapkan sampai 3 kali, itu berarti sesuatu yang penting, ya. Saudaraku, mari kita lihat Kisah Rasul 11 ayat 10. Bros. Kisah Para Rasul 11 ayat 10, hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Amin. Amin. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Mungkin saudara bingung, hal itu apa, saudara? Tapi engkau yang sudah mengikuti seri pengajaran ini dari pertama, saudara, waktu Petrus satu hari di pasal 10, di pasal sebelumnya, dia sedang berdoa di jam 3 petang, dan tiba-tiba dia melihat ada satu penglihatan. Itu ada selebar kain lebar turun dari atas, ya, dari langit ke bawah, saudaraku. Persis di depan dia, saudaraku. Dan dia lihat ada binatang-binatang yang menurut Taurat Tuhan, Taurat Musa, itu binatang-binatang itu dilarang, tidak boleh makan. Karena itu najis, itu sesuatu yang haram, saudaraku. Jadi Petrus ketika melihat hal itu, dan dia kaget, saudaraku. Lalu ada suara yang berkata, Petrus, bangunlah dan sembelilah itu, lalu kamu makan. Petrus bilang, tidak Tuhan, aku tidak perlu menjamah sesuatu yang tidak tahir, tidak suci, sesuatu yang najis, sesuatu yang haram aku tidak boleh menyentuh. Dan Tuhan katakan, Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah jangan engkau katakan haram, ya. Dan itu ditunjukkan sampai 3 kali, saudaraku. Itu ternyata mempunyai makna bahwa Tuhan memakai Petrus untuk melayani orang-orang yang dianggap najis, dianggap kotor, dianggap jijik, dianggap ini sesuatu yang, saudaraku, tidak baik, saudaraku. Ternyata itu terjadi, saudaraku. Dan Tuhan utus Petrus melayani Kornelius, orang di luar umat Tuhan, yaitu orang Israel. Itu Kornelius bersama dengan keluarganya, sanak saudaranya sudah berkumpul di rumahnya, dan sahabat-sahabatnya diundang ke sana, saudaraku. Dan waktu Petrus berkhotbah, tiba-tiba Roh Kudus turun. Lalu mereka mulai penuh dengan suara Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Wow, itu dahsyat sekali. Lalu kalau kita lihat sampai di pasal 11 ini, Petrus mempertanggungjawabkan pelayanannya. Jadi ketika dia ditanya kenapa kamu masuk ke rumah orang-orang itu, orang di luar Israel, dan Petrus cerita, ini loh, aku melihat ada suatu penglihatan, dan tiba-tiba itu dibukakan, dinyatakan sampai 3 kali, ya. Sampai sini pahamnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapakah orang yang berjalan dalam kuasa supranatural? Rahasia yang pertama, dia adalah orang yang memahami. Belajarlah memahami dulu, saudaraku. Kalau sampai engkau tidak memahami, engkau belum bisa berjalan dalam kuasa supranatural. Tuhan ingin sampai engkau benar-benar paham. Karena supaya engkau bisa paham itu, engkau perlu belajar. Orang yang belajar, dia akan paham. Tapi kalau orang tidak mau belajar, dia tidak paham. Lalu bagaimana dia bisa berjalan dalam kuasa supranatural? Tidak akan pernah bisa, ya. Ini rahasia yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, rahasia yang kedua. Setelah engkau memahami, yang kedua apa, saudaraku? Ini dia mengakui. Orang tidak akan mengakui kalau dia belum paham. Orang ketika sudah paham, baru dia mengakui. Ya, ini yang kedua. Mengakui bagaimana? Mengakui cara Tuhan bekerja cepat, sangat cepat untuk menghadirkan apa? Utusan dari orang yang mau diselamatkan. Wow, luar biasa. Mari kita lihat ya Kisah Rasul 11 ayat 11 ya. Ini angka bagus nih 11 ya, kita lihat. Ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 11 dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Amin. Jadi dulu belum ada Google Maps, saudaraku ya. Mereka tidak pakai navigasi ya.
untuk melihat petunjuk arah ini, tapi Roh Kudus sendiri yang mengarahkan mereka berjalan, menuntun mereka sampai di tempat tujuan. Suasana kasih Tuhan itu begitu cepat sekali. Jadi bagaimana kita bisa berjalan dalam kuasa supranatural? Yang pertama kita perlu memahami dulu. Setelah kita memahami, baru yang kedua kita mengakui. Ya, kita tidak akan pernah bisa mengakui kalau kita belum memahami. Kenapa orang tidak mengakui? Karena dia belum paham, saudaraku. Sama kalau orang belum tahu Yesus itu Tuhan, dia belum paham Yesus itu Tuhan, dia tidak akan mengakui Yesus Tuhan. Tapi kalau orang sudah memahami Yesus itu Tuhan, dia akan memahami Yesus itu Tuhan, ya. Jadi mari kita lihat yang kedua, saudaraku, berjalan dalam kuasa Roh Kudus, kuasa supranatural, dia adalah orang mengakui. Mengakui bagaimana? Mengakui cara Tuhan bekerja itu cepat sekali. Saat dia menghadirkan utusan. Utusan dari siapa? Dari orang yang mau diselamatkan. Siapa orang yang mau diselamatkan? Di sana ada Kornelius. Alkitab bilang Kornelius itu dia seorang yang saleh. Dia seorang yang beribadah pada Tuhan, dia seorang yang takut akan Tuhan, dan dia seorang yang banyak memberikan sedekah, saudaraku. Dan Tuhan tahu kerinduan hati Kornelius bahwa dia akan diselamatkan, karena pada suatu hari Kornelius berdoa pada jam yang sama dengan Petrus berdoa di tempat berbeda. Kornelius berdoa di rumahnya, Petrus berdoa di Yope, ya. Kornelius berdoa di Kaisarea, Petrus berdoa di Yope. Di jam yang sama, mereka mendapati sebuah pernyataan Tuhan. Kornelius melihat ada malaikat datang menjumpai dia. Dan malaikat berkata, Kornelius, doamu dan sedekah-sedekahmu sudah diterima, sudah naik kepada hadapan Allah. Dan sekarang kirim orang untuk pergi menjemput Petrus, karena Petrus akan datang dan dia akan berkhotbah di rumahmu. Itu satu konfirmasi yang luar biasa, dan Kornelius gak pakai tunggu lama. Dia segera perintahkan anak buahnya, karena dia seorang pejabat, dia seorang yang punya pangkat, dia punya anak buahnya, ada prajurit, dia perintahkan mereka pergi. Kamu cari seorang yang bernama Petrus, dia tinggal di Yope. Itu malaikat yang beritahu Kornelius, saudaraku. Dan Kornelius sampaikan pesan kepada anak buahnya, dan anak buahnya datang persis di depan rumah di mana Petrus tinggal, yaitu di rumah Simon, seorang penyamak kulit, saudaraku. Dan itu dahsyat sekali. Makanya Petrus mengakui, saudaraku, ya. Dia bilang, dan seketika itu juga. Kata seketika itu juga bicara tentang waktu Tuhan bekerja begitu cepat. Saya percaya malam ini ketika Tuhan bekerja dengan waktu yang cepat, mujizat ajaib pasti terjadi. Siapa percaya mujizat ajaib pasti terjadi? Lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, kalau Tuhan sudah bekerja, itu sesuatu yang tidak mungkin pasti terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Bahkan sesuatu yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan bagi engkau dan saya yang percaya pada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau memberi engkau pertolongan begitu cepatnya, begitu cara Tuhan bekerja itu ajaib, di luar apa yang kau pikirkan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan. Tuhan kerjanya cepat sekali. Engkau merasa suamimu tidak bisa menolong engkau, engkau merasa istrimu tidak bisa menolong engkau, engkau merasa anakmu tidak bisa menolong engkau, engkau merasa orang tuamu tidak bisa menolong engkau, engkau merasa saudaramu tidak bisa menolong engkau, engkau merasa sahabat baikmu tidak bisa menolong engkau. Saya katakan malam ini, ada satu pribadi yang sanggup memberi engkau pertolongan, dan pertolongannya itu selalu tepat pada waktunya. Tidak akan pernah terlambat pertolongan Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Mujizat ajaib, mujizat seketika itu bisa juga terjadi, saudaraku, ya. Mungkin engkau sedang menghadapi badai kehidupan ini, engkau sementara mengalami berbagai macam pergumulan, persoalan yang berat. Kalau sudah waktunya Tuhan bertindak, pasti selesai. Dalam sekejap, dalam seketika, pasti badaimu berhenti. Amin. Pasti penyakitmu juga disembuhkan. Amin. Pertolongan Tuhan akan tiba pada waktunya bagi orang-orang yang mengakui cara Tuhan bekerja, ya. Cepat sekali. Dia menghadirkan utusannya yang mau diselamatkan. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Rasa yang ketiga, nah setelah orang memahami, lalu dia mengakui. Setelah dia mengakui, sekarang dia action. Sekarang dia mulai mengikuti, dia bergerak, saudaraku.
Ya saudaraku, rahasia yang ketiga berjalan dalam kuasa supranatural. Siapakah dia? Yang ketiga dia adalah orang yang mengikuti. Mengikuti siapa saudaraku? Mengikuti petunjuk Roh Kudus dengan tidak bimbang ya. Ikut Tuhan, jangan bimbang hatimu. Ya, mengikuti petunjuk Roh Kudus dengan tidak bimbang pada apa yang dikatakan Roh Kudus. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul pasal 11 ayat 12. Kisah para Rasul 11 ayat 12, lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Amin. Amin. Ikut Tuhan, jangan bimbang. Mantapkan hatimu. Sekali engkau percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Bahwa dia satu-satunya sang juru selamat dunia ini. Jangan bimbang, karena orang yang bimbang doanya tidak didengar oleh Tuhan. Orang yang bimbang tidak akan pernah mendapat sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang hidupnya dalam ketidakpastian, terombang-ambing di tengah-tengah lautan kehidupan. Diombang ke kiri, ke sana dia ikut, diombang ke kanan dia ikut. Dia hidupnya terkatung-katung, saku. Hari ini mantapkan hatimu. Satu-satunya penyelamat dunia ini, sang juru selamat yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, pribadi yang kudus. Dia mati bagi segala dosamu dan dosaku. Karena dia sayang, dia cinta kita. Dia ingin jangan ada yang binasa, tetapi semuanya diselamatkan. Amin. Jadi yang ketiga, orang yang berjalan dalam kuasa supranatural, rahasianya dia adalah orang yang bukan cuma sesuatu memahami, bukan cuma mengakui, tapi yang ketiga dia mengikuti. Katakan amin. Mengikuti petunjuk Roh Kudus dengan tidak bimbang pada apa yang dikatakan Roh Kudus. Haleluya. Saudara, saya masih ingat ketika satu hari saudara, sebelum almarhum orang tua saya mau dipanggil Tuhan, Roh Kudus sudah bicara kepada saya. Itu hari Sabtu sore, sebelum ibadah Sum akan dimulai, saudaraku. Sebelum saya akan berkhotbah di ibadah Sum, saya sedang mempersiapkan diri. Roh Kudus bicara, aku mau bawa mamamu ke sorga. Oh, saya kaget. Dalam hati saya bilang, Tuhan, saya masih sayang beliau. Saya sangat cinta beliau. Saya ingin supaya beliau masih bersama-sama dengan kami. Saudaraku, tapi Roh Kudus bilang dia mau bawa orang tua ke sorga. Sudah, saya berserah saja. Besok hari Minggu pada waktu saya khotbah, saudaraku. Setelah kebaktian selesai di gereja, dan adik saya telepon, mama sudah tidak ada, udah dipanggil Tuhan. Hati saya hancur, saya nangis, tapi saya tahu bahwa itulah bagian bentuk dari kasih sayang anak kepada orang tua. Dan akhirnya saya berangkat ke Surabaya, lalu saya pimpin ibadah, mulai dari ibadah penghiburan, penutupan peti, sampai pemakaman. Saya yang melakukan itu, saku. Ya, padahal teman-teman pendeta, hamba Tuhan kan, ada banyak di Surabaya, tapi sebagai penghormatan terakhir seorang anak kepada orang tuanya, kepada ibunya, dia yang pimpin ibadah itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Itulah saya percaya bahwa Roh Kudus katakan sesuatu tidak bermasalah. Suatu hari ketika Tuhan tunjukkan kepada saya di dalam sebuah mimpi, saya mimpi satu kawasan yang indah sekali. Itu kawasan yang subur, hijau. Saya tanya, itu negeri apa Tuhan? Dan Roh Kudus nyatakan itu Israel. Sejak tahun itu, tahun 1997, Tuhan kasih mimpi kepada saya. Dan ketika itu saya doakan memberkati bangsa Israel. Karena Alkitab berkata, siapa yang memberkati bangsa Israel, dia akan diberkati. Dari tahun 1997, kemudian 98, 99, tahun 2000, baru Tuhan menggenapi, saya berangkat ke Israel. Hari di mana saya berangkat ke Israel, itu hari yang spesial ya. Persis tepat jatuh tanggal 12 Oktober ulang tahun saya. Oh, saya bersuka cita sekali. Sesuatu yang Tuhan nyatakan itu tidak pernah salah. Katakan amin ya. Nah, ini yang Tuhan mau, kita berjalan dalam kuasa roh supranatural. Kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, bagi orang yang percaya, yang taat pada firman, artinya orang yang tadi ya, dia memahami, kemudian dia mengakui, lalu kemudian dia mengikuti ya, ada 3 langkah tadi ya. Apa yang terjadi? Saudaraku, dia taat pada firman Tuhan, maka dia menyaksikan tanda supranatural. Itu semua ditarik ke langit. Jadi Petrus saksi mata, dia lihat apa yang Tuhan nyatakan itu ditarik ke langit, saudaraku.
Kita lihat Kisah Rasul 11 ayat 10. Ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 10. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Amin. Amin. Jadi setelah Tuhan tunjukkan itu, Petrus sudah lihat, dia paham sekarang, dia mengakui sekarang, lalu dia mengikuti, lalu itu ditarik ke langit. Oh, Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang ilahi kepada sembarangan orang. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang ilahi kepada orang-orang yang, saudaraku, tidak punya komitmen yang kuat dengan Tuhan. Tuhan hanya memberikan suatu tanda ilahi. Itu hanya kepada orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang bersungguh hati dengan Tuhan. Dia pasti mendapatkan sesuatu yang ajaib, itu dahsyat ya. Mari kita lihat saudaraku, kenapa ditarik ke langit? Karena Tuhan hanya tunjukkan khusus kepada orang-orang yang benar-benar mau melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Kita lihat yang kedua, rahasia yang kedua, saudaraku. Yang kedua, ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia melakukan apa, saudaraku? Dia melakukan misi keselamatan Tuhan melalui perintah pemimpinnya. Jadi pemimpin pada waktu itu adalah seorang bernama Cornelius. Dia punya anak buah 3 orang, dia perintahkan pergi untuk mencari seorang hamba Tuhan yang namanya Petrus. Cari sampai ketemu dan bawa dia ke sini. Kita sudah siap untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan. Dan anak buahnya mentaati perintah dari sang pemimpinnya. Ya, ini dia, kita belajar teladan yang baik, saudaraku. Anak buah Cornelius, mereka mentaati perintah dari pemimpinnya. Saudara, kalau engkau mau berjalan kuasa supranatural, belajarlah mentaati pemimpin yang Tuhan berikan kepadamu. Sehingga ketika engkau mentaati pemimpin yang Tuhan berikan kepadamu, itu sama saja engkau mentaati Tuhan sebagai sang pemimpin yang tidak kelihatan, sehingga Tuhan memberi engkau kuasa berjalan dalam kuasa supranatural. Mari kita lihat Kisah Rasul 11 ayat 11. Kisah Para Rasul 11 ayat 11. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Amin. Amin, amin, amin ya. Ini luar biasa. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan pintu, di depan rumah di mana Petrus tinggal ya. Di mana kami menumpang, mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Itu yang Petrus ceritakan, Petrus saksikan. Bahwa ternyata anak buah Cornelius sudah ada di depan rumah dia. Mereka mentaati perintah dari pemimpinnya. Sehingga lewat mereka inilah aku bisa dibawa ketemu Cornelius. Itu luar biasa. Saya percaya misi Tuhan akan dinyatakan. Oh, Tuhan akan mencurahkan keselamatan ketika orang-orang mulai mentaati pemimpinnya. Yang memberikan mereka petunjuk-petunjuk instruksi. Mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau mereka lakukan. Dan saya percaya kuasa supranatural itu kita akan alami. Dan kita akan berjalan di dalamnya. Dan yang ketiga, yang terakhir ini saudaraku ya. Yang ketiga, perhatikan ini. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia disertai. Dia disertai dengan siapa? Dengan tim pelayanan yang selalu mensupportnya. Haleluya. Mari kita lihat Kisah Rasul 11 ayat 11. Ya, ayat 12. Kisah Para ya. Rasul 11 ayat 12. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Amin. Amin. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Indah sekali Bapak Ibu. Petrus sebagai sang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dia punya tim pelayanan yang menyertai dia, yang mensupport dia, saudaraku. Sehingga pekerjaan Tuhan itu bisa maju. Jadi Petrus tidak bisa melayani sendiri, saudaraku. Ya, kemarin dalam acara kebaktian di Surabaya, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman mensupport sekali pelayanan gereja CLCC. Sehingga kita boleh melaksanakan pembaptisan bagi saudara Roli dan saudari Gita ya. Ini suami istri yang akan menikah pada hari Minggu saudaraku di Surabaya. Doakan Bapak Ibu. Dan saya didampingi oleh tim yang kita pergi ke tempat pembaptisan dan saudara Roli dan saudari Gita sudah dibaptis ya. Nah, setelah saya baptis mereka, mereka pulang, ada juga ya 2 orang pasangan datang juga konseling dengan saya, minta didoakan juga. Nah, saya masih ditemani juga oleh tim pelayanan ya. Lalu kemudian besoknya hari Minggu tanggal 26 kemarin saudaraku ya, kami menikahkan satu pasangan di Hotel Swiss Bell Inn ya di Surabaya, dan puji Tuhan
Saya juga dinampingi oleh tim pelayanan. Nanti kita berdoa juga untuk acaranya Saudara Roli dan Saudari Gita. Mereka akan menikah tanggal 3 ya. 3 Desember, saudaraku. Doakan supaya semuanya bisa berjalan ya. Jadi biasa kalau saya pelayanan ada tim yang mendampingi, ya paling tidak ada pemain musik dan juga pemimpin pujian ya, dan yang lain-lain, saudaraku. Itu satu kebahagiaan sekali. Sehingga saya percaya pekerjaan Tuhan cepat terlaksana dengan baik. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita sekalian, dan mari kita akan berdoa bersama-sama, saudara-saudaraku ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat terkasih kita, yaitu Bapak Lubis dari Surabaya ya, karena adiknya akan menikah, dan kemarin kami sudah membicarakan untuk persiapan acara mereka. Oke, kepada Pak Lubis, waktunya dipersilakan. Terima kasih, Pastor John. Yes, oke. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih ya Bapa pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau boleh memberikan kami firman yang sangat indah ya Tuhan. Mulai Pastor John Sarbunan ya Tuhan. Firman yang indah ini ya Tuhan, kiranya dapat berarti dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk rumah tangga kami, untuk keluarga kami, dan untuk masyarakat yang ada di kami ya Tuhan. Ya, ya. Tuhan, berkati ya Tuhan, firman yang sangat indah ini ya Tuhan, dan berkati juga Pastor John Sarbunan ya Yes, Tuhan, Lord. yang selalu membawakan firman kebenaran untuk kami semua ya Tuhan. Berkati kesehatan Pastor John Sarbunan ya Tuhan. Ya, Yesus. Berilah Pastor John semakin lama semakin dahsyat ya Tuhan. Yes, Agar I kami receive. mendengarkan firman ini ya Tuhan, sangat berarti untuk kami ya Tuhan. Kiranya juga berkati kami semua ya Tuhan, yang telah mendengarkan firman kebenaran yang dari Pastor John ya Tuhan. Kiranya kami semua ya Tuhan, berarti masing-masing kami dan keluarga kami juga ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terus selama dan kekal. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lubis dari Surabaya yang sudah berdoa ya untuk peneguhan firman. Tuhan berkati Pak Lubis. Ya. Ya. Praise the Oke. Lord. Terima kasih kepada Ibu Willy yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Lubis yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua, dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami masuk dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Ratna. Ibu Ratna, Marlina, SPD. Marlina. Ya, sorry. Ya, silakan Ibu Ratna. Terima kasih Ya. Bu Rosalin. Sama-sama. Amin. Baiklah, saya akan menaikkan doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Doa profetik kedua bagi gereja CLCC yang diaminkan dengan Iris. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan.
I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa Profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Ucapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang diucapkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLC sedang di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ratna Marlina SPD dari kota Pekanbaru. Tuhan berkati ya Bu Ratna Marlina. Ya, terima kasih Praise the Bajo. Lord. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ratna Marlina. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Sinliang dari Surabaya. Silakan Ibu Sinliang. Ya. Terima kasih Bu Rosalin. Sama-sama. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Bu Sinliang. Saya akan menyampaikan pengumuman. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke lainnya. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati. Info penting, spesial happy birthday Desember 2023. Pastor John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia.
Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Terima kasih Pak. Ya, bersama keluarga ya. Berkati. Oke, Tuhan berkati Bu. Amin. Terima kasih kepada Ibu Cindy yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan sekarang kita sudah pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan DJ nggak ada ya Pak John? Nggak ada. Ada. Bu DC Oh ada. Oh ya. Dan sekarang kami akan kembalikan kepada Ibu koordinator kami, yaitu Ibu ADC. Silakan Ibu ADC. Ya. Baik, bisa dibuka. Baik, bisa dibuka, Bu. Bu ADC. Oke, terima kasih Bu Rosalin yang sudah memimpin ibadah kita pada malam hari ini via Zoom Gereja CLCC ya. Dan sekali lagi terima kasih Pak John untuk firman Tuhan malam hari ini. Amin. Ibu Ratna Marlina, Ibu Sin Liang yang sama-sama sudah melayani kita semua malam hari ini ya. Dan semua yang hadir ya, Ibu Weli, dan yang lainnya, karena saya nggak bisa lihat Bapak Ibu satu-satu di sini ya. Oke, Tuhan berkati kita semua, tetap semangat. Tuhan menyertai kita dan selalu melindungi dan menyertai dimanapun kita berada. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Rosalin sebagai host malam hari ini. Silakan Bu Rosalin. Ya, terima kasih Bu ADC. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari gembala kami, yaitu Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Praise the Lord. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa ya di malam hari ini. Kita akan berdoa untuk persiapan pernikahan Pak Darmawan Lim pada tanggal 2 Desember. Dan besoknya itu nanti saudara terkasih yaitu Mas Roli bersama dengan Bagita ya tanggal 3 Desember di Surabaya. Dan Bapak Ibu sekalian, malam hari ini percaya kuasa Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan saudara sekalian. Siapa yang sakit malam ini, saya minta saudaraku, kuasa supranatural akan dicurahkan, kuasa Tuhan, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu malam ini ketika engkau percaya karena namamu disebutkan satu persatu dan imani malam ini kuasa Tuhan menjumpai engkau ya. Kalau malam ini engkau percaya, letakkan tangan kirimu sekarang di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, malam ini terimalah kesembuhan, terimalah mujizat, terimalah pemulihan, terimalah aliran kesembuhan, terimalah pertolongan, terimalah keajaiban Tuhan. Kuasa supranatural sedang menghampiri engkau. Tuhan sedang menjumpai engkau dengan tanda dan kuasa dan mujizat ajaib. Aliran kesembuhan sedang mengalir. Ibu Rosalin, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Ratna Marlina, engkau terima. Ibu Weli Hukubun, engkau terima. Ibu Sian Liang, engkau terima. Pak Hendro, engkau terima. Mbak Gita, engkau terima. Mas Roli, engkau terima. Pak Lubis, engkau terima. Ibu ADC, engkau terima. Cifung, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Sinta, Cindy, James, Yohan, Ibu Melewati, engkau terima kuasa Tuhan mengalir atasmu. Kami doakan juga Tuhan Ibu Sandra, sembuhkan dia di Jerman dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan. Ibu Sherly akan menikah tahun depan. Tuhan persiapkan dengan baik, berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Ibu Indriani yang juga putrinya akan menikah tahun depan. Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan, sembuhkan calon menantunya Christian dalam nama Yesus. Dan juga menolong juga Pak Darmawan Lim
sembuhkan, pulihkan, sehatkan dia. Besok tanggal 2 Desember dia akan menikah bersama Ibu Hana Nova Siahaan, berkati dalam nama Yesus. Dan besoknya lagi Saudara Roli, oh Tuhan, Lubis, dan juga ya Tuhan saudari Gita dalam nama Yesus. Tuhan menolong mereka acara pernikahan tanggal 3 Desember. Kami doakan biarlah hari bersejarah ini suatu momentum anugerah keselamatan dari Tuhan turun atas saudara kami, Mas Roli bersama dengan Bagita dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan menolong persiapan acara keluarga yang berkumpul. Tuhan tolong damai sejahtera, kasih anugerah, Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan, Tuhan menyediakan, mencukupkan segala-galanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Malam ini kami doakan acara Natal tanggal 5, Tuhan tolong semuanya bisa berjalan dengan baik. Pada tanggal 9 di Surabaya, kami doakan supaya semua dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, percaya kuasa Tuhan sedang bekerja di hari ini. Mari saudara-saudara, kita doakan Ibu Linda Effendi, Tuhan sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Kita percaya kuasa Tuhan juga sudah menyembuhkan yang hadir malam ini. Datang dengan iman, engkau pulang bawa kesembuhan, engkau pulang bawa mujizat. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Terimalah berkat ini, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, studi anak cucumu, semua diberkati Tuhan. Semua jadi orang sukses, tidak ada yang gagal, semuanya menang, tidak ada yang kalah, semuanya beruntung, tidak ada yang rugi, semuanya bahagia, tidak ada yang merana, semuanya sehat, tidak ada yang sakit, semuanya menjadi naik dan tidak akan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dalam nama Yesus, semua yang hadir malam ini, semua menjadi orang yang kuat dan tidak akan lemah. Kami percaya Tuhan juga selamatkan suami dari Cifung, Tuhan juga selamatkan anak dari Cifung. Percaya Ibu, satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan, dan juga kami doakan Gita juga ya Tuhan, kalau diselamatkan, orang tua saudara-saudaranya juga diselamatkan. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. Selamat malam Pak Pendeta. Terima kasih Bu Beli. Terima kasih Pak Pak John. Ya Pak Lubis, Romli, ya Mas Roli, Mbak Gita, terima kasih ya. Oke, semangat. Dan Lubis. Rosa, Ibu. Ya, Bu Beli, terima kasih. Bu Cinta. Pak Lubis, salam buat ibumu ya. Mas Roli, salam buat ibumu. Dan juga Mbak Gita, salam buat orang tuamu di Sukabumi ya. Ibu Weli. Ya, selamat malam teman-teman semua. Cipung, dan Johan Cipung. dan juga Salam buat keluarga Cipung Johan. ya. Amin. Ya, God bless you, Bu Ratna. Salam buat semua di Pekanbaru, Bros. Amin. Selamat siang, salam buat semua di Jerman. Sampai jumpa lagi teman-teman ya. God ya, bless you selamat all. beristirahat. Ya, bye-bye. Sampai jumpa besok pagi jam 4 ya. Ya, Oke, oke. bye. Bye.